Bagian paling penting semua rencana adalah merencanakan apabila rencana Anda tidak berjalan sesuai rencana. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-13. Ruang untuk kesalahan. Beberapa contoh terbaik perilaku finansial cerdas bisa ditemukan di tempat tak terduga. Kasino Las Vegas. Bukan di semua pejudi tentu, namun segelintir pemain blackjack yang melakukan penghitungan kartu bisa mengajari orang biasa sesuatu yang sangat penting dalam mengelola uang. Perlunya ruang untuk kesalahan. Dasar penghitungan kartu blackjack sederhana. Tidak ada yang bisa tahu pasti kartu apa yang akan dikeluarkan berikutnya oleh bandar. Namun, dengan mengingat kartu apa saja yang sudah keluar, kita bisa memperkirakan kartu apa saja yang masih ada di tumpukan. Dengan melakukan itu, kita bisa tahu peluang kartu tertentu dikeluarkan oleh bandar. Sebagai pemain, Anda bertaruh lebih banyak bila peluang mendapat kartu yang Anda inginkan itu besar dan lebih sedikit bila peluangnya kecil. Mekanika cara kerjanya tak penting di sini. Yang penting adalah bahwa seorang penghitung kartu blackjack tahu sedang bermain dengan peluang, bukan kepastian. Di tiap ronde, mereka berpikir punya peluang menang, tapi ada juga peluang salah. Boleh jadi kedengarannya aneh kalau mengingat profesi mereka. Tapi, strategi mereka sepenuhnya mengandalkan kerendahan hati. Kerendahan hati bahwa mereka tidak tahu dan tidak bisa tahu pasti apa yang akan terjadi berikutnya, sehingga bermain dengan mempertimbangkan itu. Sistem penghitungan kartu ampuh karena mengubah peluang menjadi sedikit lebih menguntungkan pemain. Namun, jika bertaruh terlalu besar, kalaupun peluang menang tampak besar lalu Anda keliru, Anda bisa kalah besar sehingga tak punya cukup banyak uang untuk terus bermain. Tak pernah ada saat ketika Anda sangat benar sehingga bisa mempertaruhkan semua yang Anda punya. Dunia tak sebaik itu kepada siapapun. Setidaknya tidak secara konsisten. Anda harus memberi ruang untuk kesalahan. Anda harus merencanakan apabila rencana Anda tak berjalan sesuai rencana awal. Kevin Lewis, seorang penghitung kartu sukses yang ditampilkan di buku Bringing Down the House, menulis mengenai filosofi berikut. Walau terbukti ampuh secara statistik, menghitung kartu tak menjamin Anda akan menang terus. Apalagi ketika tiap kali pergi ke kasino. Kita mesti memastikan kita punya cukup banyak uang untuk menanggung nasib buruk kapanpun. Anggap Anda punya keunggulan kira-kira 2% dibanding kasino. Itu masih berarti kasino menang dalam 49% kesempatan. Oleh karena itu, Anda perlu punya cukup uang untuk menanggung kekalahan. Patokannya, Anda harus punya setidaknya 100 unit dasar. Dengan asumsi Anda memulai dengan $10.000, Anda dapat dengan nyaman bermain di unit $100. Sejarah punya gagasan bagus yang dilanjutkan terlalu jauh sampai tidak ada bedanya dengan gagasan buruk. Kebijaksanaan dalam memiliki ruang untuk kesalahan adalah karena mengakui bahwa ketidakpastian, sifat acak, dan kebetulan yang tak bisa diketahui adalah bagian yang selalu ada dalam kehidupan. Satu-satunya cara berurusan dengannya adalah memperbesar perbedaan antara apa yang Anda pikir akan terjadi dan apa yang bisa terjadi sambil masih membuat Anda mampu bertarung lagi besoknya. Benjamin Graham dikenal karena konsep margin keamanan. Dia menulis mengenai konsep itu dengan panjang lebar dan terperinci secara matematis. Namun, rangkuman teorinya yang paling saya sukai adalah ketika dia mengatakan di satu wawancara bahwa tujuan margin keamanan adalah membuat perakiraan tak diperlukan. Sukar menyangkal betapa kuatnya pernyataan sederhana itu. Margin keamanan, Anda bisa menyebutnya ruang untuk kesalahan, adalah satu-satunya cara efektif untuk aman menyusuri dunia yang dikuasai kemungkinan, bukan kepastian. Dan hampir segala yang berhubungan dengan uang ada di dunia macam itu. Perakiraan tepat sukar dibuat.
Itu jelas bagi penghitung kartu, karena tak ada yang dapat benar-benar mengetahui di mana kartu tertentu berada di kumpulan yang dikocok. Namun itu kurang jelas bagi seseorang yang bertanya seperti apa rata-rata hasil tahunan bursa saham dalam 10 tahun ke depan, atau kapan pastinya saya bisa pensiun. Namun keduanya pada dasarnya sama. Paling-paling kita cuma bisa memikirkan peluang. Demikian Psychology of Money bab ke-13 bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.